萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan berjalan ke kota. Melewati jalan, menyadari kembali bahwa di beberapa pilar di jalan ada poster buronan yang dikeluarkan oleh sekte Misiklot yang ditempel di sana. Di atas kertas putih itu, penampilannya digambarkan dengan sangat jelas. Selain itu, metode Ki kelas 1 yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata keserakahan. Bagi banyak orang, metode Ki kelas 1 adalah sesuatu yang mungkin ditemui tetapi tidak bisa diharapkan. Sepertinya memang ada masalah. Xiaoyan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dopeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan kekaisaran Tiama sesegera mungkin. Pengaruh sekte Misiklot di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yaolao tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya benar-benar tidak enak. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk dilalui agar seorang Dadoushi mencapai kelas Douzong. Anak kecil, mengapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatanmu sendiri, kamu menantang sekte Misiklot dan berhasil pergi dengan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam kekaisaran Tiama, tetapi juga benua Douki untuk melebarkan mata mereka. Selain itu, aku pikir mungkin ada cukup banyak orang di dalam kekaisaran Tiama yang mengagumi keberanianmu. Lagi pula, bahkan beberapa Douhuang tidak dapat dibandingkan denganmu. Seorang anak kecil di usia remaja dalam hal keberanian. Yaolao tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Xiaoyan gosok kepalanya dan tertawa canggung. Setelah mendengar suara Yaolao, tiba-tiba teringat rencana yang dulu dimiliki saat dia mengajarinya metode Ki, mantra api yang misterius. Guru, aku ingat bahwa kamu sepertinya telah mengatakan saat itu bahwa selama aku bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, aku akan dapat membantumu memperbaiki tubuh yang sempurna. Semangatmu. Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Ketika Xiaoyan mengucapkan kalimat tentang memurnikan tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yaolao tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tercengang. Sejak dia mengenal Yaolao, guru misteriusnya ini tampak selalu tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi semangat ini. Sepertinya guru sangat peduli dengan masalah ini. Xiaoyan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yaolao telah menghabiskan banyak usaha untuk membantunya menjadi kuat. Namun dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Semangat yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yaolao menekan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum. Berbicara tentang ini, saat itu, setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu mantra api yang telah aku alami dengan susah payah untuk mendapatkannya, tujuannya adalah agar kamu membuat gabungan nyala api setelah kamu berhasil mempraktikkan mantra api. Dengan menggunakan nyala api ini, kamu dapat membantu memperbaiki tubuhku yang dapat menampung roh. Lagi pula, kegelapan yang tidak pernah berakhir di atas ring yang seperti penjara itu terlalu benar-benar menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskan aku untuk keluar dan menyelesaikannya. Ketika dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yaolao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi.
Sepertinya dia telah mengingat masa-masa kelam selama dia tertidur. Xiaoyan pun merenung sejenak dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti kamu." Suara lembut Xiaoyan membuat Yao Lao terkejut. Dia segera sangat tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. "Guru telah sangat membantuku sebagai seorang siswa. Aku tahu bahwa aku perlu membalas kebaikan ini." Suara Xiaoyan agak serak saat dia tertawa pelan. "Yakinlah Guru, aku akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitanmu di dalam hatiku di masa depan. Aku puas bahwa kamu memiliki pemikiran ini, mampu mengajar siswa yang luar biasa seperti ini. Dalam keadaan tertekan, aku telah menyelesaikan satu keinginanku." Yao Lao tersenyum dan kemudian menjawab. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya di dalam hatinya, "Berapa banyak jenis api surgawi yang perlu digabungkan untuk menyempurnakan tubuhmu?" "Ini seharusnya 3 jenis. Aku juga tidak terlalu yakin. Metode Ki Mantra api itu terlalu misterius dan aneh. Aku tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Saat itu ketika aku mendapatkannya, Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara. Ketika dia berbicara sampai pada titik ini dan tiba-tiba juga menjadi diam. 3 jenis ya. Xiaoyan tidak terganggu oleh keheningan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya. "Sekarang aku memiliki kendali atas Green Lotus Core Flame dan aku dapat menggunakan Bone Chilling Flame. Dengan kerjasama Guru, bukankah itu berarti jika aku mengumpulkan yang lain, jenis api surgawi, seharusnya aku dapat mencoba membantumu untuk memperbaiki tubuh?" "Seharusnya bisa." Suara Yao Lao yang diam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan berkedip dan tertawa pelan. "Aku sangat ingin tahu apakah kekuatan Guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah pulih. Pada awalnya mungkin terasa sedikit sulit untuk dikendalikan, namun selama aku benar-benar bisa membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatanku mungkin lebih besar daripada di masa lalu." Yao Lao samar-samar tertawa, suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun dia mungkin tidak dapat melatih dokinya selama tahun-tahun ini, tetapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. "Tahap apa yang akan dicapai?" Xiaoyan bertanya. "Mengalahkan Yun San dalam 10 pertukaran tanpa perlu usaha sedikit pun." Yao Lao tersenyum saat dia menjawab. Dalam senyumnya ada kehangkuhan milik orang kuat di puncak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang samar. Yun San saat ini adalah seorang Dozong. Meskipun dia hanya Dozong bintang 1, bahkan Dozong bintang 9 tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, dia setidaknya akan menjadi Dozun. Xiaoyan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Seorang Dozun itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Aku ingat saat itu Guru mengatakan bahwa ada kemungkinan semacam api surgawi di dalam Akademi Qianan, bukan? Apa yang disebut api itu lagi? "Api hati jatuh." Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. "Fallen Heart Flame ya?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan tersenyum ketika dia bertanya. "Sepertinya aku memiliki misi lain untuk diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Qianan. Karena seperti ini, jangan terus membuang waktu di Kekaisaran Qiama. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan tunda lagi." Xiaoyan menghela nafas dan bertanya. "Tunggu sebentar, Akademi Qianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas, meskipun wilayah di sekitar Akademi Qianan adalah wilayah yang damai. Itu berada dalam keadaan di mana segala sesuatunya harus berlawanan. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sana. Setiap kali Akademi Qianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Selain itu, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Jika tidak, siswa baru tidak akan dapat benar-benar mencapai akademi tanpa terluka." Yao Lao tiba-tiba berkata. "Bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Qiama, kamu harus tetap benar-benar siap untuk apapun agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Kalau tidak, jika kamu tidak hati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, kamu akan sial." Ketika aku melihat cincin penyimpananmu sebelumnya, aku menyadari juga bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya kurang lebih telah habis. Bahkan pil pemulihan energi, jenis yang pasti harus disiapkan seseorang,
telah benar-benar habis di dalam pegunungan Magical Beast kali ini. Jika kamu tidak mempersiapkan beberapa sebelumnya, kita harus menunda sedikit jika ingin memperbaiki beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi ke depannya, ujar Yao Lao mengingatkan. Setelah mendengar ini, Xiaoyan ingat bahwa cadangan awalnya yang kaya dari berbagai jenis pil obat telah digunakan sampai habis selama 1 bulan pelarian ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Selain itu, aku akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Zaman. Hati-hati jangan mengekspos identitasmu. Yao Lao menganggukkan kepalanya hanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia secara bertahap menjadi diam. Begitu Xiaoyan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia berbalik dan berjalan menuju ujung jalan di mana sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, jelas bahwa itu adalah cabang dari klan Mid-Air. Dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Bagian atas tirai hitam memiliki tulisan penerimaan VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangan Xiaoyan. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer. Sesuatu yang secara diam-diam diberikan oleh primer Teng San kepada Xiaoyan di ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini memungkinkan dia untuk menikmati bantuan penuh dari setiap cabang di bawah klan primer. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan memasuki ruang VIP, tirai hitam berdesir sekali lagi. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam berjalan keluar. Pada saat ini sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiaoyan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan primer Teng San padanya berguna seperti yang dia harapkan. Xiaoyan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan. Xiaoyan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah mempersiapkan semuanya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan dan terbang keluar tanpa memberitahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiaoyan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memperbaiki sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya. 3 hari kemudian, Xiaoyan yang bersembunyi di dalamnya untuk memperbaiki pil obat yang dia butuhkan. Dengan bantuan Yao Lao selama 3 hari terakhir, berbagai pil obat pemulihan dan penyembuhan yang telah habis sekali lagi telah terisi penuh di cincin penyimpanannya. Dengan jumlah pil obat yang cukup, Xiaoyan juga merasa jauh lebih lega. Di benua Doki ini, orang seperti apa yang akan meninggalkan rumah mereka untuk bertualang tanpa menyiapkan pil obat penyembuh ini? Jalan ini mengarah langsung ke perbatasan, namun ada 3 benteng militer penting di sepanjang jalan. Kita tidak perlu takut pada gubernur dari 2 benteng pertama, tetapi 30.000 tentara yang kuat dikatakan ditempatkan di benteng terakhir. Selain itu, wakil komandan di sana adalah mantan penatua sekte Missy Cloud. Dari apa yang dikatakan orang-orang di rumah lelang primer, tampaknya dia dipanggil Meng Li. Kekuatannya ada di kelas Dowling. Xiaoyan dengan lembut berjalan dengan kecepatan yang tidak cepat ataupun lambat. Saat ini sulit bagiku untuk bergerak 1 inci pun di dalam Kekaisaran Zaman. Aku khawatir Yun San akan menebak bahwa aku akan melarikan diri dari Kekaisaran. Dalam hal ini, dia pasti akan menempatkan fokus yang lebih besar pada pos pemeriksaan terakhir semacam ini di perbatasan. Mungkin saja Meng Li sudah lama menerima pesan khusus dari Yun San. Tembok kota dari benteng perbatasan itu hampir sebesar gunung kecil. Pasti ada pasukan besar pemanah yang berpengalaman dalam berkuda dan menembak di dalam benteng, serta penghalang penginderaan energi khusus. Karena digunakan untuk menjaga perbatasan, kemungkinan besar benteng itu juga memiliki kemampuan untuk bertahan melawan orang-orang yang terbang lewat dari langit. Jika tidak, jika perang pecah, apakah orang kuat dari negara lain dapat datang dan pergi sesuka hati? Sepertinya ingin melewati pos pemeriksaan terakhir semudah aku melewati kota Daling mungkin agak mustahil. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, merasa sedikit jengkel. Di dalam Kekaisaran Jama ada perintah militer. Terbang dilarang di langit dekat salah satu benteng militer penting di samping perbatasan. Jika ada yang ditemukan terbang, kemungkinan mereka akan menerima pukulan destruktif dari segala arah. Kita hanya bisa mengambil 1 langkah pada satu waktu dan melihat bagaimana keadaannya. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita hanya bisa mengambil resiko dan memaksa melewatinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berhenti membayangkan skenario yang berbeda.
Sebaliknya, dia memusatkan semua perhatiannya untuk mempercepat perjalanan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, tidak adanya orang dari sekte Misthic Cloud dalam eselon atas kepemimpinan tidak ditempatkan di mana-mana seperti halnya di kota Daling. Pasukan yang ditempatkan di sana juga tidak terlalu memperhatikan perintah Boronan. Hal ini memungkinkan Xiaoyan untuk berhasil, namun cukup berisiko melewati 2 benteng tanpa bahaya apapun. Meskipun dia telah berhasil melewati 2 benteng, perasaan Xiaoyan tidak sedikit pun rileks karena ini. Karena dia tahu bahwa yang paling merepotkan adalah benteng terakhir dan besar yang dikenal sebagai Zhengui Pass. Sebagai benteng militer di perbatasan kekaisaran dengan tujuan untuk menakut-nakuti kekuatan negara lain, tidak berlebihan untuk menggambarkan pertahanan di sana. Semua prajurit yang ditempatkan di sana benar-benar memiliki pengalaman medan perang yang berdarah dan berapi-api. Mereka jauh dari apapun seperti pasukan yang menjaga kota-kota di dalam kekaisaran. Benteng ini adalah garis pertahanan terakhir yang akan mencoba menghalangi Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jama. Hanya jika Xiaoyan mampu keluar dari tempat ini, dia akan benar-benar menjadi seperti naga yang mengerumuni laut lepas atau elang yang membumbung di langit. Tidak akan ada lagi yang mengikatnya. Oleh karena itu, kali ini sangat penting untuk melewati celah ini. 2 hari setelah melewati benteng kedua, benteng besar itu yang seperti binatang prasejarah dan raksasa yang berdiri di perbatasan kekaisaran Jama akhirnya muncul di garis pandang Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di atas lereng gunung dan menatap tembok kota besar yang hampir tak berujung. Dia sekali lagi merasakan suara bor teratur yang samar-samar dipancarkan dari tembok kota. Kekuatan puluhan ribu tentara yang bergabung dan kekuatan ganas yang menyerbu ke langit kemungkinan tidak akan pucat dibandingkan dengan formasi gabungan sekte Misthic Cloud. Terbang tidak akan menjadi metode yang dapat diandalkan. Melihatnya, aku hanya bisa mencoba dan melihat apakah aku bisa menyelinap di kerumunan. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan di bawah tempat sekelompok orang dengan kereta kuda itu datang dan pergi. Dia ragu-ragu sejenak, melangkah mundur perlahan dan akhirnya menghilang ke lautan manusia. Di jalan tanah kuning, sekelompok besar yang berukuran hampir 100 orang berbaris maju dengan kecepatan tinggi menuju benteng besar di ujung pandangan mereka. Sepanjang jalan, mereka membawa kutukan yang dibebankan ke surga. Dari pakaian terpadu yang dikenakan kelompok orang ini, tampaknya mereka milik perusahaan tentara bayaran. Memiliki 100 orang di perusahaan tentara bayaran berarti itu bisa dianggap sebagai perusahaan menengah di dalam kekaisaran Jama. Karena Zhengui Pass dekat dengan perbatasan, suasana kacau di sini sangat disukai oleh perusahaan tentara bayaran tertentu. Mereka tidak suka mengambil rute aman untuk berburu binatang ajaib dan mendapatkan uang. Sebaliknya, mereka senang menjadi perusahaan tentara bayaran perang legendaris. Dengan kata lain, itu untuk membantu pihak tertentu dalam perang dan menuai imbalan besar atas bantuan mereka darinya. Jika seseorang berjalan beberapa ratus kilometer ke timur benteng dan melewati beberapa negara atau suku kecil, seseorang akan dapat memasuki wilayah khusus yang terkenal di seluruh benua sebagai wilayah pojok hitam. Di sini karena geografinya yang khusus, itu hampir merupakan daerah paling kacau di seluruh benua. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua negara akan melarikan diri ke sana dan membuat aturan yang paling barbar. Selain itu, selain manusia ada banyak ras lain di wilayah ini. Itu bisa disebut benua mini dengan keragamannya. Tidak ada undang-undang yang mengikat siapapun di dalam wilayah sudut hitam. Hanya ada satu aturan, hukum rimba. Dengan kata lain, itu berarti yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Yang lemah tidak memiliki hak di tempat seperti itu. Ini adalah wilayah yang sangat sederhana. Selama kamu mau, tidak akan ada yang menghentikanmu bahkan jika kamu memutuskan untuk secara terbuka memerkosa seorang wanita di jalan. Jika tidak, nasibmu mungkin relatif menjadikan. Di dalam wilayah sudut hitam, seorang wanita terkadang lebih menakutkan daripada pria. Hanya ada satu alasan untuk ini. Mereka berhasil bertahan hidup di tempat ini. Selain itu, wilayah sudut hitam juga disebut sebagai titik pertukaran informasi di dalam benua. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari tempat ini setiap hari. Setelah itu, akan ada banyak informasi yang mengalir dari dunia luar ke dalamnya. Setiap hari pun akan ada orang kuat yang sekarat. Setiap hari akan ada orang kuat yang berkerumunan di luar. Wilayah ini dipenuhi dengan kematian, tetapi juga dipenuhi dengan tantangan dan godaan.
Di tempat seperti ini, hal-hal yang sulit dilihat di dunia luar seperti metode Ki kelas tinggi, teknik Do, dan berbagai jenis armor sihir, kuali obat, bahan obat, dan obat tingkat tinggi, dan lain-lain. Selain itu dikabarkan bahwa metode Ki kelas D telah muncul 2 kali di dalam rumah lelang wilayah sudut hitam. Tentu saja jika seseorang ingin mendapatkan semua ini, ia harus membayar harganya. Harga ini mungkin dalam koin emas atau mungkin pertukaran menggunakan hal-hal yang lain. Tujuan mereka mungkin jalan pintas untuk cepat menjadi terkenal di seluruh benua atau mungkin dapat memperoleh metode Ki kelas yang lebih tinggi. Teknik Do atau pil obat dalam wilayah kacau ini atau mungkin untuk mendapatkan kekayaan yang besar. Terlepas dari alasannya, orang-orang yang berulang kali mengerumun ini menyuntikkan lalu lintas manusia yang tak henti-hentinya ke wilayah pojok hitam. Hanya saja wilayah tertentu yang mengelilingi bagian luar Akademi Jianan termasuk wilayah yang damai. Siapapun yang membawa atmosfer di dalam wilayah sudut hitam ke tempat ini akan menjadi mayat di pohon besar yang terletak di garis batas antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam keesokan harinya. Selama bertahun-tahun tampaknya tidak ada pengecualian. Ada desas-desus bahwa mayat 2 Do Huang dan 1 Do Huang digantung di pohon besar yang disebut pohon roh mati. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.